Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Luar biasa ya, pagi hari ini dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya melalui pujian pagi hari ini kita mau menyerahkan segala perkara kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita ke tangannya. Kita angkat lagu pujian segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh
Allah
Terima kasih Bapa di surga. Kami punya Allah yang besar, Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami bangga ya Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Dan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar kiranya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Kita mau kata pujian.
Singing glory, praise the Lord.
Ya, pujian yang sangat indah dari kaum wanita. Masih kuat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bersama namanya kekal kuasa. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan terbukti kuasa dalam menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah banyak. Yesus Allah berkasa. Besarlah Tuhan. Bersama namanya kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi pihak kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan terbukti kuasa-Nya. Dapat menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah menyayangi. Terpujilah Tuhan, terpujilah banyak. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Nyata menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa. Allah berkasa. Ibaratnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Kita mau angkat lagu pujian. Dia buka jalan. God will make a way.
kami di surga, terpuji pujian nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Biar kiranya setiap puji-pujian kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan membentuk setiap hidup kami, hati kami, memberkati kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pol. Shalom. Selamat pagi, apa kabarnya? Sehat ya, biasa di nama Tuhan. Ya. Haleluya. Baik, kita akan membaca dari surat Roma pasal 6. Surat Roma pasal 6 ayat 19 ya. Roma pasal 6 ayat 19. Sudah dapat? Yuk mari kita sama-sama membaca Roma 6 ayat 19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sekali lagi kita baca Roma 6 ayat 19. 1, 2, 3. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Kamu harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, aku bicara kepada kamu ya seperti kepada manusia. Jadi kalau kita ini perhatian ya, Rasul Paulus dia bicara seperti kepada manusia. Manusia bagaimana? Ya, manusia yang cemar. Ya, manusia yang cemar. Ya. Jadi ya harus sesuai ya kalau kita ngomong ada orang yang berpendidikan tinggi, ya pendidikannya tinggi, lalu ngomong sama orang kampung yang enggak berpendidikan, ya dia harus ngomongnya jangan menurut dia yang sekolah tinggi, ya pakai istilah-istilah asing apa nggak ngerti saudara. Jadi dia harus ngomong bicara seperti orang kampung, ya pakai bahasa kampung, ya supaya orang itu ngerti, amin. Ya, nah Rasul Paulus dia bicara kepada ya orang-orang yang hidupnya cemar, ya yang kehidupannya itu gak karu-karuan, ya Paulus sesuaikan ngomongnya juga, bicaranya. Jadi Paulus nggak bicara seperti kepada pendeta-pendeta, ya kepada ya orang-orang yang rohani, enggak. Paulus bicara ya seperti ya orang-orang yang nggak karu-karuan hidupnya, yang bergelimangan dalam dosa, kedurhakaan. Ya. Nah, jadi Paulus katakan ya
seperti kamu ya, menyerahkan ya, anggota-anggota tubuhmu menjadi alat kecemaran, menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kebinasaan, kedurhakaan, demikianlah halnya. Begitu juga hendaknya kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu itu menjadi apa? Alat kebenaran, ya, menjadi hamba kebenaran. Menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Apa anggota-anggota tubuh apa? Tangan, kaki, mata, mulut, telinga, ya, pikiran, semua, ya, menyerahkan anggota tubuh kita itu yang tadinya awalnya kita menyerahkan ya, kepada kedurhakaan, kepada kebinasaan, demikian pun hendaknya kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk kemuliaan. Jadi kebalikannya, saudara, ya. Kalau dulu hidup kita nggak karu-karuan, hidup kita kacau, ya, malam jadi siang, siang jadi malam, ya, saudara. Pokoknya nggak umum lah. Umumnya orang kan tidur malam ya, bangun pagi. Tapi ini kebalik, ya, kayak kalong, malam melek, melek. Udah mau pagi jam 3, jam 4 tidur, bangun jam 12. Wah, ini nggak tertib namanya, ya. Itu namanya apa? Menyerahkan anggota tubuh kepada hal-hal yang cemar, hal-hal yang nggak bagus. Nah, Paulus mau supaya kita udahlah, ya, kita udah kenyang, ya, udah lama, udah berpuluh-puluh tahun, ya, kita bergelimangan dalam dosa, kita hidup dalam kekacauan. Sekarang udah atret, ya, balik, ya, hidup yang benar, hidup yang benar, amin. Jadi jangan menjadi satu pembenaran. Ya, udahlah, saya kan manusia lemah, saya kan manusia berdosa. Ya, udahlah, saya mah nggak bisa bener. Nah, itu namanya apa, saudara? Kita membenarkan saya ini udah kacau, udahlah, terlanjur kacau, neraka deh, gitu. Jangan, kurang bodoh namanya, saudara, ya. Ya, kalau kita udah menyadari hidup kita nggak karu-karuan, hidup kita kacau, ayo balik, ya, balik arah, ya, balik arah. Ya, kita mau hidup yang benar, hidup yang benar, ya, saudara. Ya, jadi sisa waktu, sisa hidup yang ada sama kita ini jangan kita gunakan untuk apa? Hal-hal yang durjana, hal-hal yang jahanam, hal-hal yang kedurhakaan. Jangan lagi, udah kenyang lah, udah cukup, ya. Ya, Tuhan sabar menunggu kita, dia menunggu kita kapan dia berbalik, kapan dia kembali kepadaku, ya, seperti anak yang terhilang. Ya, anak yang terhilang, dia bilang, Bapak, berikan warisanku, Bapak. Aku mau pergi ke kota, aku mau bersenang-senang dengan teman-temanku, Bapak. Bapaknya bilang, nah, di sini aja. Apa yang punya Bapak, punya kamu juga. Kan Bapak masih hidup, Bapak masih ada. Masa kamu mau minta warisan? Ya, warisan itu diberikan kalau orang tua sudah nggak ada, ya, baru, ya, bagi-bagi, ya. Jadi selagi orang tua masih ada, ya, dikumpulin anak-anaknya, nih, ya, itu apartemen yang di sono bagian kamu, ya, terus itu apa pabrik, ya, ini buat kamu, ya. Jadi dibagi
bagi-bagi, ya saudara. Haleluya. Wah, ada yang ngiri, ya, ada yang ngiri. Wah, itu si Kokoh enak tuh, dapat perumahan, ya, wah, di Grand Lake, di Maitland, di Puri. Wah, enak ya. Kata bapaknya apa? Dia itu jual susu kacang ke Maitland, ke Puri, ya, ke Grand Lake. Jadi tanggapan adanya tuh, pokoknya dapat warisan di Grand Lake, di Maitland, di Puri. Padahal bapaknya maksudnya lu bagian lu di sono jual susu kacang tuh bagian Grand Lake, Puri, ya. Salah tanggap, ya saudara. Salah ngerti, pikir anaknya lu bapak gua kaya ini, punya rumah di Maitland, di Grand Lake, di Puri. Nah, kalau gua bagiannya sono, ya, di kota. Wah, di kota. Padahal jual susu kacang, bagian adiknya tuh jual susu kacang di kota. Ya, kalau pokoknya di Maitland, di Puri, gitu. Ya, saudara. Nah ini, jadi Paulus katakan, ya, sekarang kamu serahkanlah anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran. Ya, karena apa? Efesus 5 ayat 15-17 katakan apa, saudara? Ya, supaya kita gunakan waktu yang baik, ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Jadi kehendak Tuhan supaya kita ngerti lah, ya, keadaan zaman, kita ngerti keadaan semua orang pada ngeluh susah, ya, sudah. Mereka yang cari duit, yang kerja itu malah susah, PHK di mana-mana, ya. Jadi kalau kita yang hidup dalam anugerah, nggak kerja nggak apa, kasih, ya, ada ya, juga ada saudaranya yang hidupnya enak, adalah kasih adik gua, kasih buci gua, ya. Nah, hendaknya kita apa? Ya, kita mau sendiri, ya. Oh, dari pokok saya, uang, ya kita harus, ya, gunakan sebaik-baiknya, baru dikasih seminggu udah habis. Waduh, ya saudara, berarti kita enggak apa mengikuti hawa nafsu kan, ya? Enggak hawa nafsu, masih banyak tuh, hemat lah supaya cukup 1 bulan, amin. Baru 1 minggu udah habis. Ya, kalau lagi banyak uang semua orang bos, ya, manggil kita apa? Bos. Begitu uang habis, pada minggir, pada menjauh, ya, takut kita ngutang. Ya, si bungsu begitu, ya, anak yang terhilang. Waktu dia banyak uang, wih, temannya pada ngurumung, ya, halo bos. Ya, uang dipakai terus, biarpun sekoper, ya, pakai selembar, lama-lama habis, perut lapar. Nah, teman-temannya udah pada ngibrit, ya? udah pada nggak mau deket-deket, ya, udah bokehnya, nah, pada nggak mau deket-deket. Nah, disitulah baru dia sadar, wah, enakan pembantu bapakku. Ya, pembantu bapakku makan sama, bapaknya makan enak, pembantunya makan enak juga, ya. Jadi nggak dibeda-bedain. Aku anak bapak kelaparan, ya, saudara. Sampai dia kerja di peternakan babi, ya, mau makan nggak dikasih makan sama bosnya, saudara. Wah, sampai dia pengen makan tuh makanan babi. Ya, tuh sisa-sisa restoran tuh dijual, ya, dibawa ke peternakan babi buat makan babi. Orang yang makan restoran nggak habis taruh gitu dong, ya, nggak habis taruh dong, ntar ya jual ke peternakan babi. Wah, itu
ada capcay, ada puyonghai, ada cukyok, ya. Wah, orang kaya kan makan nggak habis sudah tinggal, nggak habis bungkus. Orang kaya mah enggak ya. Wah, sisa berapa potong ya udah tinggal aja. Ya kalau saya sebungkus ya gitu. Haleluya. Ya, benar. Jadi si bungsu sadar dia. Wah, aku mau kembali dah kepada bapakku. Biarin dah, nggak di aku anak juga nggak apa-apa. Ya, aku jadi pembantu bapakku juga aku mau. Ya, itulah orang yang benar ya. Orang yang pikirannya benar begitu ya, benar. Ya, nggak di aku anak nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin lah. Ya, bapaknya tetap merindukan anaknya kembali. Tiap hari bapaknya melihat jalanan, mana anakku ini, ya kangen, ya rindu bapak. Ya, demikian juga bapak kita di sorga rindu kepada anak-anaknya yang sudah lama ngilang, ya menjauh. Ya, bapak mengharapkan kembali. Ya, saudara. Satu kali bapaknya melihat dari kejauhan, itu kayaknya anak saya tuh jalan-jalan gitu. Tapi kok lusuh. Ya. Waktu pergi keren, ya, pakai sepatu, wow, nenteng tas, duit di sini ya. Tapi kali ini kok jalannya lesu, ya, nggak pakai sendal ngeket, ya. Tapi makin dekat makin jelas, bener nih, anak saya ini. Ini si bungsu nih, wah, disambut ya, bapaknya lari memeluk anaknya. Oh, anakku kemana aja kamu? Ayo pulang. Ya, diterima lagi oleh bapaknya ya. Jadi dia sudah anak si bungsu ini udah tinggalkan kehidupan bergelimangan dosanya, dia udah tinggalkan. Dia kembali. Nah itu ada usaha ya. Coba kalau si bungsu gak ada usaha, itu kan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi harus ada usaha. Coba kalau si bungsu, udah jadi gembel ya, udah nasib gua begini, ya nasib, kenapa begini? Tapi si bungsu gak mau, ya dia bertindak, dia berusaha, biarin aku nggak diaku anak pun nggak apa-apa. Ya, aku jadi pembantu bapakku aja dah, ya. Ya, tapi nggak begitu ya, bapak tetap bapak, anak tetap anak. Nggak bisa bapaknya udah, ya ini bekas anakku, ya sekarang dia udah kembali. Nggak ada ya, nggak ada bekas anak, ada bekas anak nggak? Bekas bapak saya ini, sekarang udah bukan bapak saya lagi. Ya, anak nggak ada bekasnya. Amin ya saudara. Ya, haleluya. Nah, jangan kita jadikan kebenaran. Ya, saya sudah manusia lemah, saya manusia berdosa. Ya udah terlanjur lah. Jangan, ya. Itu namanya apa? Ya, kita memberi untung kepada iblis. Iblis bilang, iya, udah terlanjur lo, udahlah. Ngapain lo? Bener-bener hidup bener, udah masuk dalam aja bareng-bareng saya. Ya, itu maunya iblis begitu. Ya, saudara, jangan mau. Harus kita berusaha. Usahalah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya, dengar firman Tuhan. Ya, kalau kita nggak mau dengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya kan? Ya. Kita mau mengerti kehendak Tuhan, ya dengar firman Tuhan. Haleluya. Karena Roma 14:17 katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi udahlah, kita udah kenyang ya, udah puas. Udah hidup nggak benar, hidup brengsek, ya udah kenyang. Sekarang stop ya. Sekarang kita mau ikut Tuhan, sungguh ada usaha, amin ya. Di mana? Hosea 6 ayat 3 ya. Hosea 6 ayat 3.
Mari. Ya, Hosea 6 ayat 3. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mari kita mau kenal. Sudah kenal Tuhan kita? Sudah kenal? Ya, saudara. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan kita harus punya kasih. Apa? Kasih. Ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Surat 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi kalau saudara bilang saya kenal Tuhan saya, saudara harus punya apa? Kasih. Ada kasih? Kasih. Jadi kalau kita cuma ngomong saya kenal Allah saya, tapi kita nggak ada kasih, ya. Ada musuh, yang ada musuh. Wah, musuh ada, tapi nggak mau berdamai. Ini namanya apa? Kita tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Ya. Jadi kalau kita bilang saya Tuhan saya Yesus, ya, saya mengenal Tuhan saya, harus kita harus ada apa? Harus adakah kasih? Adakah kasih saudara? Nah, Matius 10:36, musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Nah, Matius 10 ayat 36. Ya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, gimana dalam seisi rumah saudara? Ada kerukunan, rukun, kakak sama adik, ya, adik sama kakak, suami sama istri, ya, mantu dengan mertua, ya, tinggal serumah. Bisa? Bisa kalau saling mengenal. Amin. Kalau nggak saling mengenal, nggak bisa. Bisa mengenal, oh dia masih sepatu begitu, udah biarin aja lah, jangan nyeladenin. Ya, ya. Kalau udah lagi ngeromyang, diam aja lo. Ya, kalau lagi ngeromyang, oh diladenin dia jadi. Ya. Oh dia salah duluan, gue salahin. Pada main bener-beneran, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Tapi kalau seisi rumahnya bisa saling mengenal, ya enak, saudara ya, enak. Dia mah nggak mau yang kotor-kotor lo, kalau kotor dia marah lo. Ya, jadi kita tahu, oh dia mah nggak mau tempat kotor. Jadi kita harus rajin, bersih, ya saudara. Ya, jadi enak kalau saling mengenal. Ya, kenapa dalam rumah tangga suami istri ribut? Karena nggak saling mengenal. Padahal udah hidup udah lama ya, udah hidup berdampingan udah lama, tapi nggak mengenal. Ya, Hosea minta supaya kita mengenal Allah kita. Bagaimana supaya kita bisa mengenal? Ya bergaullah, amin. Ya bergaullah, ya. Seperti Henokh dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai dengan 24. Henokh, kita Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Total seluruhnya umur Henokh 365 tahun. Lalu dia udah nggak ada lagi. Kemana? Diangkat Allah hidup, nggak melalui mati, tidak saudara. Ya, diangkat Allah hidup. Karena apa? Selama 300 tahun Henokh menggunakan waktunya itu
untuk bergaul. Dengan siapa? Allah. Kalau gitu sama tetangga dia nggak mau kenal ya. Pokoknya Tuhan aja dah. Sama tetangga nggak mau kenal? Enggak. Tetap sama tetangga tetap bergaul. Ya saudara. Bukannya berarti pokok Tuhan aja. Tuh, yang penting Tuhan yang tahu lah. Yang penting Tuhan tahu isi hatiku. Wah. Nah, kepada sesamanya gimana? Kita nggak mau tahu, kita merem sama tetangga kita merem. Nggak mau tahu, udah yang penting sama Tuhan aja lah, sama Tuhan aja. Nggak benar, sama Tuhan harus benar, sama sesama juga harus benar, harus terbentuk salib. Jangan sama Tuhan aja, sama orang lain. Jangan justru firman Tuhan katakan apa? Matius 5 ayat 13-14. Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dapat diasinkan lagi? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Ya saudara. Dan ayat 14-nya, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Ya, jadi hidup kita itu dilihat orang tahu, orang nyorot kita. Katanya Kristen. Kok hidupnya begitu sih? Kok tukang tipu? Kok hidupnya males? Nah, ada orang Kristen itu disorot. Amin. Nggak ada orang ngomong katanya orang Buddha, katanya orang Muslim. Nggak ada. Ya, yang ada katanya orang Kristen. Katanya orang Kristen. Kok ribut dulu tuh? Kok pada musuhan tuh? Nah, ya benar. Nah. Kita adalah garam dunia. Garam diperlukan nggak? Garam sama gula, mana lebih berguna? Gula apa garam? Garam. Nggak, gula penyakit ya. Banyakkan gula diabetes, ya kan? Ya. Tapi garam, infus tuh air garam itu infus ya. Kalau orang lemes, bawa ke klinik, ke rumah sakit infus. Itu air garam, ya. Kamu adalah garam dunia. Garam diperlukan ya, garam diperlukan. Haleluya. Dan terang diperlukan nggak? Perlu. Terang Jawa kayak di Sumatera Utara itu, ya, sering mati lampu. Karena apa? Korupsi. Korupsi batu bara itu kan sumber buat tenaga listrik ya. Itu banyak korupsi. Nah, jadi sering mati lampu. Puji Tuhan kita di Tangerang nggak pernah mati lampu ya. Bagus, haleluya. Ya, sudah kasih Yesus Kristus. Tadi Hosea katakan supaya kita mengenal Allah. Agar kita mengenal, maka kita harus banyak bergaul. Amin. Bergaul dengan siapa? Allah dan juga manusia. Ya, Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 1 ayat 42. Di Lukas 1 ayat 42. Lukas pasal 1 ya 40 ya. Sekarang Lukas 2 ya, Lukas 2 ayat 42 ya. Lukas 2. Lukas ya. Yang dulu ya. Lukas pasal 1 ayatnya ya 40 ya. Ini Lukas Lukas pasal 2 ayat 52 ya 52 ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya
dan besarnya, dan makin dikasih Allah dan manusia. Amin, saudara. Nah, Tuhan Yesus dia juga berdoa, ya, tapi dia juga bergaul sama manusia, ya. Haleluya. Dia disenangi bukan saja oleh Allah Bapa, tapi juga oleh manusia. Ya, bagaimana kita anak-anak Tuhan? Nah, ya, harus begitu juga, ya. Dikasih oleh Allah Bapa dan juga disenangi oleh manusia. Amin. Ya, tetangga-tetangga, ya, yang akur. Amin. Karena kita adalah garam dunia dan terang dunia. Haleluya. Ya, saudara Yesus Kristus, jadi jangan kita ngikutin ya adat yang lama, ya, sifat-sifat yang lama. Sudah tinggalkanlah, ya, saudara. Karena sedikit lagi, ya, dan berapa sih umur kita, ya, saudara? Ya kan? Jadi ini ada kesempatan, ya. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup kita, ya, memperbaiki. Jadi kalau satu waktu Tuhan panggil kita pulang, ya, maka kita kemana pulangnya, saudara? Surga. Haleluya, ya, ke surga. Tapi kalau kita terus saja, ya, hidup kita brengsek, hidup kita nggak benar terus, mati. Waduh, kemana nih alamatnya? Neraka, ya, saudara. Karena Allah tidak bisa dipermainkan, ya. Allah dipermainkan juga. Ntar berdoa juga diampuni, ya, ntar besok bikin dosa lagi, ntar berdoa juga diampuni. Itu namanya apa? Mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Surat Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditanggung orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat, jangan salah, jangan keliru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, permainkan. Kan Allah baik. Allah itu baik. Ya, memang Allah itu baik. Ya, tapi enggak pada semua orang. Allah itu baik, tidak kepada semua orang. Kepada siapa kalau gitu? Ya, orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1, ya. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ya. Jadi kalau orang yang tulus hatinya, bersih hatinya, baru Allah tunjukkan kebaikannya. Ya. Tapi kalau hati kita nggak tulus, hati kita nggak bersih, penuh kebencian, iri hati, dendam, sakit hati, ya, Allah nggak baik, ya. Jadi Allah itu baik, ya, bagi mereka yang tulus hatinya. Tulus artinya apa, saudara? Ke gereja nggak usah disuruh-suruh, ya. Suruh-suruh enggak, ya. Ke gereja karena apa? Kita sadar kita memerlukan Tuhan, ya, saudara. Jadi kita memerlukan Tuhan, ya. Di mana? Di Yohanes, ya, pasal 15 ayat 14. Yohanes 15:14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabat sama teman beda, ya, saudara. Kalau teman, ya, udah gitu aja, ya. Ada uang dia mau berteman, nggak ada uang dia pergi, itu teman. Tapi kalau sahabat, yaitu Amsal 17 ayat 17, ya, itu namanya sahabat. Amsal Salomo 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap
waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, beda kalau teman. Kalau teman kita ada uang dia mau dekat, kita nggak ada uang dia pergi, ya. Tapi kalau sahabat dalam keadaan kita susah dia tetap, ya, bahkan menjadi seperti saudara. Amin. Ya. Kalau sahabat, ya, ada nggak rasa curiga? Misalnya, ya, sahabat ini bilang, tolongin gue dong, gue pinjam nih 5 juta, akhir bulan gue bayar. Kalau benar-benar sahabat, kasih, ya. Kalau benar sahabat loh. Tapi kalau temanan, gue nggak punya gue nggak ada duit segitu mah. Ya benar. Tapi kalau sahabat, oke, saya ada, saya pinjam. Itu namanya sahabat. Tapi benar, omongannya bisa dipegang. Jangan, udah lewat, tenang aja. Yang ngutangin mah ingat, yang ngutang nggak ingat. Ya, yang ngutang mah ingat, tapi yang ngutang udah nggak lupa. Ya, beneran, sini nggak ada ya, tidak ada. Ini di sono. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya. Saudara orang yang dompet mah enggak. Hah? Dompet saudara enggak? Ya, kalau benar-benar saudara nolong. Amin. Ya. Nah, dari saudara kalau kita mengenal tidak ada rasa curiga. Enggak ada curiga. Ya. Masa seorang sahabat curiga? Jadi seorang sahabat berani, ya, berani buka rahasia, ya, rahasia-rahasianya dia ceritain, berani, karena dia percaya nggak bakalan bocor, nggak bakalan ember. Amin, benar? Karena dia tahu, ya, dia tahu. Ya. Tuhan Yesus dia adalah sahabat kita, sahabat di kala suka, sahabat di kala duka. Haleluya, ya. Nah, dalam mana? Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 16. Ya, ada ya, jadi saya bacakan aja ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Ya, saudara Yesus Kristus, jadi Tuhan katakan, ya, bukan kamu yang milih aku. Jadi inisiatif menjadi sahabat itu dari mana? Dari kita apa dari Tuhan? Hah? Inisiatif kita mau jadi sahabat Tuhan tuh kemauan siapa? Kemauan Tuhan, ya, kemauan Tuhan. Ya, kalau saudara pilih sahabat gimana? Pilih orang yang miskin atau orang yang kaya? Kaya, ya kan? Masa berteman sama orang miskin? Kalau mau orangnya kan, ya makan dibayarin, ya, mau pulang ngongkosin, ya kan? Pilih orang yang kaya kalau kita mau pilih teman dia kan? Tapi Tuhan beda. Dia pilih kita orang brengsek, saya brengsek, kita semua brengsek itu dulu brengsek. Tapi sekarang udah tidak, amin. Sekarang masih brengsek? Enggak dong, ya. Udah berubah. Haleluya. Jadi kalau kita dijadikan sahabat Allah itu anugerah. Ya, itu hoki. Ya, karena orang dunia nyari teman maunya orang yang kaya, ya kan? Tapi Tuhan enggak. Orang yang brengsek, orang yang hidupnya nggak karu-karuan, dicari oleh Tuhan, dijadikan sahabat. Amin. Ya, tapi jangan ya begitu terus hidupnya, harus berubah dong. Roma 12 ayat 2.
2 ya. Roma 12 ayat 2. Dan berubah jangan dari dulu malas sampai sekarang masih aja malas. Ya. Berubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubah oleh pembawaan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar pada Allah, dan yang sempurna. Ya, berubah udah, ya tinggalin lah hidup yang nggak perlu karuan, tinggalin saudara. Kita mau jadi anak Tuhan yang soleh. Ya, haleluya. Mau saudara? Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Ini yang terakhir aja, yang terakhir ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, saudara. Haleluya. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu ya. Paulus katakan, apa yang dulu merupakan keuntungan sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Ya, Paulus dulu hidupnya dibangga-banggakan, disanjung-sanjung. Tapi setelah dia mengenal Tuhan Yesus Kristus, dia tinggalin semua itu. Ya, teman-temannya apa semua yang nggak hidupnya ya nggak berubah-berubah, dia tinggalin. Paulus lebih memilih dia dihina, diolok, ya, kejar-kejar, mau dibunuh. Paulus, ya, jadi kita harus berani bayar harga, ya, bayar harga berani, saudara ya, sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membuktikan, Yesus sudah menyatakan kasihnya kepada kita. Amin. Haleluya. Biar kiranya kuasa Roh Kudus menopang kita, membantu kita. Haleluya. Biar kita mau hidup benar, sebab waktu yang ada sudah tidak lama lagi, ya. Tuhan akan segera datang. Bagaimana kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Firman-Mu mengingatkan kami, Firman-Mu mengajarkan kami agar kami boleh meninggalkan segala kepansingan kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Topanglah kami Tuhan, dukung kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak akan bisa Tuhan. Tanpa-Mu Tuhan Yesus, kami akan binasa. Tetapi bila Engkau bersama kami akan dapat, kami akan bisa hidup benar di hadapan-Mu Bapa. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, topang kami terus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Diberkati Bapak Ibu oleh firman-Nya. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik. Dan yang merenungkannya siang dan malam.
pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah malam minggu pada hari Rabu, ibadah malam wanita pada hari Jumat. Kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu ada Bapak Ono Sukanto, Bapak Burhan, dan Ibu Enca, turut berduka cita atas meninggalnya pokoknya dari Ibu Akom. Percaya bahwa keluarga yang meninggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah minggu depan, hari Minggu pada tanggal 2 Agustus akan diadakan perjamuan kudus yang melayani Bapak Akom dan Bapak Rudi. Ya, untuk jadwal tambahan untuk mengenai kur untuk hari Minggu, yaitu untuk minggu pertama ada kaum wanita dan kaum pria, ini gabungan. Minggu kedua pemuda dan remaja. Minggu ketiganya kaum wanita saja. Minggu keempatnya kaum pria saja. Dan minggu kelimanya ini anak sekolah minggu untuk berlaku di bulan Agustus saja. Demikian pengumumannya, saya sampaikan. Ya, jadi untuk minggu depan yang kur kaum papa dan kaum ibu ya. Nah, minggu kelimanya sekolah minggu, minggu keenam minggu keenam gabung semua. Oh, bapak, kaum ibu, anak-anak semua gabung di minggu keenam. Ya seperti inilah minggu keenam ya. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik ya, kita mau akhiri dalam doa. Kita mau berdoa. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pimpinan-Mu. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Sebentar umat-Mu akan pulang. Setelah itu dengan perjalanan, benarkan segala yang jahat dan marah. Mari saudara kita balik berdiri. Kekasih Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Kita semua umat yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak di surga untuk pembinaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Sebentar kami mau pulang, tiba kami di luar yang selamat dan kembalikan kami di minggu-minggu yang datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.